Baiklah, sebelum lanjut kita lihat dahulu berita dari Detik terbaru. Oke, kita lihat bersama-sama. Marak bunuh diri karena pinjol, Waka DPR soroti tak ada ketegasan berantas. Oke, ini artikel pertamanya, kita lihat lanjutannya. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal menyoroti banyaknya kasus bunuh diri atau bundir akibat pinjaman online atau pinjol. Menurutnya, selama ini belum ada political will atau komitmen dari pemerintah dalam menyelesaikan masalah pinjol yang telah merugikan masyarakat dan negara. Jadi tidak hanya masyarakat yang dirugikan di sini, yaitu negara juga dirugikan. Oke, lanjut lagi. Pinjol ini sudah bukan lagi hanya sebagai masalah finansial, tetapi juga telah merusak berbagai sendi kehidupan, katanya. Oke, termasuk sosial ekonomi masyarakat. Tidak sedikit orang yang bunuh diri atau bunuh diri akibat terjerat pinjol, kata Cucun dalam keterangannya. Habis itu dia menambahkan lagi, Cucun menyinggung kasus yang terjadi pada satu keluarga kemarin di Kediri, oke, Jawa Timur, di mana percobaan bunuh diri 4 anggota keluarga menyebabkan satu anak berusia 2 tahun meninggal dunia setelah mengkonsumsi makanan yang dicampuri racun tikus. Oke, ini artikel bukan dari sembarangan, dari Detik. Oke, Wakil Ketua DPR RI mengatakan, menyinggung bahwasanya regulasi pinjol itu harus dirubah sama pemerintah. Oke, kalau seandainya pemerintah diam saja, cobalah, oke, ambil langkah karena masyarakat sudah banyak yang menjadi korban. Oke, kalau seandainya tidak mengambil keputusan, siapa yang paling berdosa di sini? Sudah pasti pemerintah, karena mereka mempunyai kebijakan. Oke, OJK adalah utusan dari pemerintah. Bapak Prabowo, kita berharap banyak, oke, sama Bapak Prabowo sama Ibu Sri Mulyani, Komisi 11. Habis itu OJK dipanggil bila perlu. Oke, harus membuat regulasi-regulasi terbaru. Jangan sampai masyarakat bawah yang jadi korban. Masyarakat menengah ke bawah inilah yang paling banyak kesulitan ekonomi yang meminjam pinjaman online. Kalau seandainya tidak dirubah regulasinya atau peraturannya, pinjol ini akan memakan korban semakin banyak. Saya yakin 2025 akan memakan korban lagi. Kalau seandainya pinjol benar-benar tidak diberi sanksi, tidak diberi teguran, ataupun tidak diperingatkan sama pemerintah atau OJK. Kalau mereka memakai regulasi lama, mereka memakai peraturan lama, mereka akan semena-mena. DC bisa saja mengancam, mengintimidasi, ataupun datang ke rumah, menelpon perusahaan. Itulah yang menyebabkan orang sampai mengakhiri hidup. Kalau seandainya sudah stres, psikologis sudah terganggu, mereka bisa melakukan apa saja. Oke, jadi yang paling dirugikan adalah masyarakat. Masyarakat inilah yang paling dominan, masyarakat bawah. Apalagi yang paling besar persentasinya adalah perempuan, oke? Karena perempuan beda mentalnya sama laki-laki, teman-teman. Mereka digertak, diintimidasi, mereka malu, mereka takut, mereka murung di rumah. Itulah yang membuat orang bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi harapan kita, secepatnya 2025 ini ambil keputusan kepada pihak pemerintah. Oke, sepakat sama DPR RI. Kemarin saya mengatakan, Ibu Puan Maharani selaku ketua, habis itu wakilnya juga mengatakan hari ini supaya pemerintah memberi teguran atau memberantas bila perlu pinjol-pinjol yang nakal, yang menggertak para nasabah, yang mengintimidasi para nasabah. Oke, bila perlu pinjol-pinjol ini tidak usah lagi, oke, tidak usah lagi menurunkan DC pinjol, supaya masyarakat tenang, masyarakat aman, tentram, damai. Kalau seandainya pinjol tidak menurunkan DC lapangannya, atau mereka tidak menagih lagi ke rumah-rumah warga. Itu saja sih sebenarnya. Masalah selik OJK, masalah by checking, nanti saja mereka mengurusnya. Mereka tidak peduli. Yang paling penting mereka bisa makan, bisa hidup, bisa tentram sama keluarga, anak istri. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, maukah pemerintah memberantas atau menegur atau merubah regulasi pinjol-pinjol yang ada di Indonesia, oke? Karena 97 pinjol yang resmi OJK itu adalah tanggung jawab dari OJK. OJK adalah tangannya dari pemerintahan, oke? Itu adalah instansi yang yang didirikan oleh pemerintah. Mereka yang bertanggung jawab, mereka yang memberikan regulasi, mereka memberikan aturan kepada pihak-pihak yang menyakuti keuangan seperti pinjaman online ini, oke? Nah, jadi pinjaman online ini, teman-teman semuanya, mereka ini bisnis, oke? Bisnis mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari pihak masyarakat, memberikan uang sebanyak-banyaknya dari pihak masyarakat untuk mengambil cuan dari bunga dan denda, oke? Itulah pokok dari pinjaman online. Kalau mereka tidak diberi regulasi terbaik, mereka akan sangat-sangat mengerikan, oke? Dampaknya sangat-sangat mengerikan. Masyarakat adalah yang paling utama, yang paling dirugikan.
Katanya kalau pemerintah ingin membantu masyarakat bawah, silakan, oke, bantu, jangan dengan cara pinjol. Cobalah dengan bantuan apapun, oke, perbankan yang seperti apa, ataupun seperti koperasi seperti dulu, ataupun perbankan bisa meminjamkan uang 10 sampai 20 juta dengan tidak ribet, oke, tidak memakai agunan seperti biasanya, oke, dipermudah. Seperti itu, oke, solusi terbaik daripada memberikan pinjol-pinjol yang ada di aplikasi handphone, oke. Sangat gampang, foto sana foto sini sudah cair 500.000, 1 juta, tetapi dampak negatifnya, dampak buruknya sangat besar, oke, sampai-sampai orang bisa mengakhiri hidup. Sangat luar biasa, oke, teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya, saya harapkan tetap mawas diri, tetap hati-hati berhadapan sama pinjol, oke. Jadi semoga saja video ini bermanfaat, menguatkan mental kita bersama. Kalau seandainya bermanfaat untuk teman-teman semua, silakan, oke, video ini di-share ke teman-teman yang lain biar mereka tahu kalau pinjol ini sangat-sangat berbahaya, oke. Ini saja, yang belum subscribe silakan subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe, saya doakan semakin banyak rezekinya, oke, amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, oke.